Ya, majelis sudah meneliti tentang surat kuasa dari pihak tergugat. Untuk tergugat satu ya, tergugat satu Insinyur Haji Joko Widodo itu memberi kuasa kepada 3 orang ya. Yohanes De Brito Irfan, ya. Terus Fendi Tri Arianto, ya. Terakhir Adi Putro Panggarso Wicaksono. Ya, terima kasih ya sudah hadir. Lengkap. Kemudian tergugat 2 KPU Kota Surakarta, hadir langsung Ketua KPU Justinus Arya Ateswara. Ya. Selain itu juga memberi kuasa kepada ini hadir. Dengan ini masukkan. Rois Alfianto. Kemudian Wiji Lestari. Selanjutnya Panji Rahmat Sidarto. Ada? Sedang fotokopi. Petugas tolong Pak ditempatkan Ibu. Itu jangan berdiri, Ibu duduk di sebelah. Tolong Pak. Tidak, di sebelah sini aja Pak. Sebelah sini. Ya, mohon maaf Bu ya, Pak ya, karena ini kapasitasnya, karena majelis juga tidak tahu berapa orang yang hadir, kita siapkan tempat duduk seperti ini ya. Ada kekurangan tempat duduk, tapi sudah salah satu dari kuasa saudara sudah ada di sini ya. Selanjutnya dari tergugat 3. Tergugat 3 ini Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta, Dr. Anus Munarso. Hadir Pak ya. Ya. Kemudian memberi kuasa juga kepada Saiful Nadib, ya. Kemudian Muhammad Rois, Bana Bayu Wibowo, ya. Yang lain ada di sini ya. Ada jumlah totalnya 12 ya. 12. Selain itu ada Iwanuddin Iskandar Mulyono, kemudian Kusri Sabtono, Adi Gana, Eni Kustiningsih, Saiful sudah tadi, Ali Haidar, Masaya Latifasari, Iksan Muhajir, dan Rahmatullah Indrasari. Ya, tapi setelah diteliti oleh majelis, di sini ada, ya tadi sudah dinyatakan oleh kuasa bahwa ada kekeliruan ya, karena di sini disebutkan Pengadilan Negeri Boyolali, ya. Seharusnya itu Pengadilan Negeri Surakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang surat kuasa yang diajukan ke pengadilan, persidangan pengadilan itu harus telah didaftarkan di kepanitraan pengadilan. Ini surat kuasanya belum, ya. Ya, nanti majelis akan sampaikan kepada saudara di akhir ya. Kemudian terakhir tergugat 4. Tergugat 4 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ini Profesor Dr. Ova Emilia. Ini rektor ya? Rektor. Ini memberi kuasa kepada ini hadir Ferry Anthony. Ya. Ini Kepala Biro Hukum Organisasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang kedua yang hadir Ripsika Afifuddin. Selain itu ada Yusuf Aditya Wibowo dan Derajat Wicaksono. Kesemuanya adalah internal Universitas Gadjah Mada. Ya, setelah diteliti sudah didaftar. Ini gimana Pak? Ya, sudah Pak. Kami mohon apabila diperbolehkan, kami juga
ikut melihat untuk surat kuasa demi legalitas dari siapapun yang hadir di Ya. persidangan ini, Yang Mulia. Ya, itu pasti Pak. Ya, pasti karena majelis masih lihatkan tadi permasalahan yang belum didaftar. Gitu. Ya, untuk yang belum didaftar, majelis beri waktu untuk persidangan berikutnya untuk didaftarkan. Kemudian direnvoi untuk Surakarta. Ya. Oke, kembali lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan atau komentar-komentar para netizen dari cuplikan video kita di atas, teman-teman. Nah, di sini ada yang menyatakan bahwasannya Pak Hakim, tolong beri keadilan kepada rakyat agar masalah ini cepat selesai. Di mana letak pengadilan? Kalau orang-orang pengadilannya terlalu lemah terhadap orang besar, tapi kalau orang kecil pasti ditindak. Ya, Bapak dan anak Jokowi dan Gibran sama-sama masalah ijazah. Tunjukkanlah ijazah Anda kalau benar Anda, jangan rakyat yang diadu domba. Ya, mantan pemimpin negara yang tidak patuh pada hukum yang berlaku. Manusia satu ini buat kacau negeri. Kami mohon pada Bapak Presiden, tolong Pak, kasihan negeri ini kacau begini. Ya, tinggal tunggu janjinya mau nunjukin ijazahnya kalau diminta hakim. Belum ada pemerintah pengadilan untuk memperlihatkan ijazah asli. Ya, namanya juga penipu dan pembohong. Segala cara dibikin gak malu sama rakyat Indonesia. Joko Dok tidak pernah mau datang, hanya mempermainkan hukum di negara ini. Polisi, hakim, jaksa juga diam saja. Ya, barang siapa yang tidak taat pada hukum pasti akan mendapatkan hukuman yang dia buat sendiri dari Yang Maha Adil. Ya. Kita sama-sama tahu bahwa hal itu akan terjadi dan sudah menjadi kewajiban dan hukum alam. Ya, seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 287 juta lebih harus segera menanggapi secara serius demi bangsa ini ke depannya untuk lebih baik dan demi anak-anak bangsa serta anak-anak generasi penerus bangsa untuk terselamatkan dari penipuan ijazah palsu yang merusak harga diri bangsa, dan jangan sampai bangsa sebesar ini dibohongi seseorang yang memalsukan ijazah yang menjerumuskan kewibawaan bangsa Indonesia ke lembah kehancuran dan menghancurkan seluruh rakyat Indonesia. Ya. Mantap Pak Jokowi tidak hadir di sidang mediasi. Jokowi hadir kalau sidang pembuktian, ngerti nggak? Ya. Jangan pilih plan, nantinya macam-macam alasan lagi. Pak Hakim harus konsisten dengan ucapannya. Indonesia punya kekuatan, tak ada orang kebal hukum. Ya, Jokowi udah jadi rakyat biasa. Kalau nggak mau hadir di persidangan harusnya diseret paksa. Hakim dan Polri harus sigap mendukung keadilan. Ya, kalau masih tak patuh pada aturan, tinggal borgol paksa kayak polisi nangkep pelaku kejahatan. Hukum itu sama, tidak pandang bulu dan jabatan. Ya, kasus ijazah Jokowi bikin gaduh, bikin repot pengadilan dan masyarakat. Pak Jokowi sudahilah dan pertunjukkanlah ijazah asli Anda. Ya, percaya saya, sampai kapanpun sidang gak pernah mau hadir, indikasi tuh. Harusnya tegas jemput paksa penegak hukumnya sudah tidak serius jemput. Ya, ayo buat daftar termul Jokowi, sudah semakin sedikit ternak, makanan pun berkurang. Sangat memalukan dan cenderung katrok orang yang merasa berkuasa jika punya jabatan sangat berkuasa, tuh tidak ada leadershipnya, cenderung bersikap bak mafia, padahal orang biasa. Ya, kalau memang tidak asli ijazah berarti pemalsuan dokumen, siapa yang terlibat? Harus masuk bui marani Kapolri bertindak. Ya, parah nih Jokowi, janji mau hadir jika diminta hakim untuk menunjukkan ijazah goibnya. Jelaslah Jokowi mau langsung di pengadilan, tidak ada kata mediasi damai. Ya, yang bikin kesro ijazah bukan Jokowi, tapi penyelidik dan jaksa maupun MK. Ya, dua geng ini yang melindungi Jokowi sebenarnya, tetapi secara tersembunyi dan kemungkinan besar juga telah disuap. Ya, tidak ada yang tahu Indonesia ini ada pasal mantan pejabat tinggi negara tidak boleh dihukum. Ya, negara ini sudah dirusak demokrasinya oleh Jokowi. Ya, mungkin para sedunia semua takut Jokowi. Ketidakhadiran Jokowi menunjukkan bahwa beliau tidak mau berdamai dan seakan-akan dia mengesahkan kesalahannya sendiri. Ya, siapapun yang bersengkongkol dengan menutupi dan menyembunyikan kejahatan harus dihukum seberat-beratnya, teman-teman. Ya, negara jangan kalah dan hakim harus adil pun. Segelintir orang yang buat kekacauan dan bikin gaduh, adil saja si Jokowi. Ya, kasih peringatan terakhir buat Jokowi dengan ketidakhadiran sidang dan bawa ijazahnya. Ya. Itu sidang mediasi, maka tidak hadir, bukan sidang tuntutan. Ya. Kalau Jokowi memberi contoh seperti ini, maka seterusnya akan ditiru oleh orang-orang lain juga. Apabila tidak hadir, hukum harus dijatuhkan sebagai tersangka. Dibiarkan masa bodoh saja, kalau tidak mau hadir, harus dijadikan tersangka. Ya. Katanya siap hadir di persidangan kalau hakim yang minta, dasar pembohong. Nggak ada yang bisa dipakai omongan Jokowi Dodo ini. Ya, jelas dan nyata Jokowi tidak mau ada mediasi damai, makanya tidak hadir langsung saja di pengadilan. Nah, walaupun bagaimanapun rumit dan berbelit-belit kasus ijazah ini, kebenaran pasti akan menang dan muncul ke permukaan. Kita tahu bahwa Tuhan akan sama-sama tahu dan sama-sama menunjukkan kebenaran meskipun lambat. Ya, Presiden Prabowo mestinya demi tenang NKRI maju untuk kesejahteraan rakyat dari segala permasalahan kebijakan dan undang-undang mantan RI. Ya, kalau benar Jokowi punya ijazahnya palsu, sita hartanya dan hartanya serta keluarganya, hukum seberat-beratnya. Ya. Kalau ada penipu, pembohong, pemalsu, terbukti nantinya mudah-mudahan mendapatkan hukum setimpal.
Emang para penegak hukum gak merasa dihianati gitu? Jangan-jangan kebagian Andri juga, ya? Orang udah kebiasaan mempermainkan hukum, gak ada contoh yang baik. Jiwa pembohong level atas, ya. Semua warga negara Indonesia sama kedudukannya di depan hukum. Hukum harus tegas meskipun besok langit pun juga runtuh. Ya, sudah jelas nyata kalau Jokowi ijazahnya palsu karena tidak berani datang di persidangan. Ya, kalau Jokowi nggak pernah hadir dan kalah di sidang, maka termonya yang dipenjara. Jokowi pun ngumpet sendiri. Ya, kupikir akan jujur dan tepati janji nunjukin ijazah di pengadilan. Ternyata nggak jujur juga ya, tidak menghormati hukum di Indonesia sama sekali, tetapi malah mengkhianatinya. Saya siapkan 1000 maaf Pak Joko Widodo, mohon tunjukkan ijazah Bapak asli atau identik. Nah, sudah tidak datang aja ketahuan kok jadi repotin petugas, bisa langsung vonis saja. Banyak alasan Jokowi tidak patuh NKRI dikadalin sama tidak jelas dibikin mainan pengadilan pun malu sama internasional. Ya. Mereka geng Solo ingin negara kolaps karena rakyat melihat sudah pada titik terendah terparah akan hukum di negeri ini. Benar-benar mantan presiden ke-7 keras kepala dan tidak akan takut serta hukum. Harusnya sebagai warga negara yang baik mengikuti aturan hukum. Coba kalau warga biasa sudah dijemput paksa. Penipuan, kebohongan, penipuan Jokowi sangat jelas. Segera seret Jokowi saja ke pengadilan tanpa basa-basi. Ya, mana Jokowi berani gak tunjukkan ijazahnya? Katanya mau tunjukkan di pengadilan, mana dasar tukang bohong, tangkap aja dan penjarakan. Ya, kejujuran itu simpel, tidak berbelit-belit. Kalau punya ijazah asli, kenapa tidak ditunjukkan saja? Kenapa harus berlarut-larut? Ya, Yang Mulia Pak Hakim Mulyono malu, tidak hadir karena memang tidak punya ijazah. Apa yang akan dijulukan hanya kebohongannya? Malu Pak Hakim. Ya, hakim harus berlaku adil dan tegas karena gajinya sudah dinaikkan oleh Presiden Prabowo, bila tidak percuma gaji pun dinaikkan. Ya. Seseorang bila sedang dan sudah duduk sebagai pejabat publik, ijazah harus ditunjukkan ke hadapan publik dan disiarkan di media elektronik. Ya, Jokowi sama aja dengan anaknya, dua-duanya udah takut karena ijazahnya palsu. Sudahlah, makzulkan saja Gibran dan adili juga Jokowi. Ya. Katanya negara maju, sampai sekarang masih ngurus ijazah yang gak jelas. Hanya secari kertas saja. Aneh banget, kalau yang lain 3 kali mangkir pasti sudah dijemput paksa, tapi inilah hukum Konoha. Ya, sampai kiamat pun Jokowi gak bakalan datangi sidang kalau pengadilan gak jemput paksa. Pak Jokowi betul tidak ada hak memaksa siapapun terhadap hak pribadi, kecuali sudah ada tersangka dan pengadilan meminta Jokowi siap. Ya, ini kasus ijazah presiden harus asli, bukan palsu yang palsu penipu rakyat. Ya, sesuai pernyataannya, Jokowi yang penting itu skill, keterampilan, bukan ijazah. Jokowi skill dusanya luar biasa. Inikah sidang mediasi, bukan sidang putusan perkara. Yang gak adalah kalau Jokowi gak hadir, karena beliau tidak mau berdamai. Semangat Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi kenapa gak pernah hadir di acara sidang ijazahnya dan gak pernah ditunjukin ijazahnya? Katanya mau ditunjukin, katanya harus taat hukum. Emang hina ya Pak kalau hadir pengadilan? Kan enggak. Jangan sampai ada praduga terhadap para penegak hukum. Ada apa-apanya karena belum berani mengadili petinggi negeri yang diduga terlibat penipuan dan pembodohan rakyat yang membuat malu harga diri rakyat dan bangsa Indonesia. Oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.